Kita diskusikan persoalan ini bersama dengan Adi Praitno, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam Bung Adi. Salam, selamat malam Abraham. Iya, Bung Adi, saya langsung ke pertanyaan ya. Nampaknya ini membuat sumringah dan menjadi kesan istimewa ketika Pak Anies Safari di sana dan kemudian ada teriakan presiden. Tapi sungguhnya apakah memang untuk kontestasi politik ini dirasa istimewa? Ya, saya kira ini merupakan bagian dari dinamika politik menuju jalan panjang 2024 yang akan datang ya, karena memang Anies Baswedan ini merupakan salah satu orang yang kemudian masuk dalam 3 besar survei. Ada Prabowo, ada Ganjar, dan kemudian Anies yang Hmm, secara silih berganti memang selalu menempati posisi strategis 3 besar dalam survei-survei. ya. Jadi wajar kalau kemudian setiap kunjungan Anies Baswedan ke berbagai tempat itu mendapatkan sambutan yang cukup meriah, teriakan presiden, teriakan capres, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua memang terasa spesial karena Anies ini kan kembali ke habitusnya, UGM, di mana kampus tempat Anies sekolah S1 di sana, Mhm. dan di masjid merupakan komunitas kelompok-kelompok Islam yang memang selama ini memang punya afiliasi politik dan kedekatan dengan Anies Baswedan. Mhm. Dua parameter inilah yang kemudian bisa dijelaskan oleh saya, misalnya Mas Abraham, kenapa misalnya sambutan terhadap Anies itu relatif meriah dengan teriakan-teriakan yang capres itu. Ini tentu bagian dari bumbu-bumbu politik ya yang kemudian akan terus berkelinding ke depan 2 tahun yang akan datang. Tapi yang jelas Anies ini adalah makhluk politik karena yang disampaikan sekalipun itu ceramah setelah habis taraweh bukan ceramah keagamaan, tapi Oke. banyak juga bercerita tentang misalnya success story Anies waktu di Jakarta, Iya. ataupun menyentil tentang nggak mungkin dia diperpanjang setelah Oktober. Ini kan adalah satu idiom politik yang sengaja dimunculkan oleh Anies supaya tetap menjadi perbincangan terkait dengan pencapresannya di 2024 yang akan datang. Oke. Kalau kita melihat apakah memang teriakan ini bisa dimaknai sebetulnya sebagai pengukur ataupun indikator menguatnya elektabilitas sosok gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Yang pertama itu tadi karena Anies ini kan pulang ke kampung halamannya ya dalam tanda kutip balik kandang gitu UGM dan di masjid pula di tempat kelompok-kelompok Islam yang memang banyak berafiliasi dengan Anies. Yang kedua kalau dilihat dari segi elektabilitas 3 besar nama capres, Mhm. Anies salah satu orang yang kemudian relatif mulai meningkat elektabilitasnya selain Ganjar Pranowo tentu saja Mas Abraham. Tapi kalau kemudian bicara tentang Pilpres 2024, teriakan capres ataupun cawapres, ya ini sebenarnya tidak terlampau penting. Yang penting sebenarnya bagi orang seperti Anies dan nama-nama lain yang punya potensi maju di 2024, mulai saat ini memang sudah harus mulai mencari dukungan partai politik yang 20% ambang batas presiden. Karena itu Oke. nggak gampang. Makanya kemudian saya dalam berbagai kesempatan mengatakan, ya bolehlah ada teriakan capres, ada Iya. baliho, ada deklarasi, akan percuma kalau tak ada satupun partai politik yang menyediakan karpet merah untuk pencapresan. 20% ambang batas presiden itu setara dengan 3 partai politik menengah ke bawah. Itu nggak gampang. Hmm. Ya, mengenai kendaraan politik itu penting ya untuk bisa maju dalam pencapresan 2024. Apakah sinyalemen itu semakin dirasa menguat belakangan ini terhadap sosok Anies Baswedan? Partai mana yang dirasa merapat dengan yang bersangkutan? Kalau melihat kecenderungan rata-rata belum ada satupun ya partai politik yang declare mendukung Anies Baswedan. Dulu ada Nasdem yang dikaitkan misalnya karena menggunakan hitungan tes konvensi. Tapi konvensi Partai Nasdem ditiadakan karena tidak ada sambutan dari partai yang lain. Hmm. Khawatir menang konvensi Partai Nasdem, nasibnya sama dengan pemenang konvensi Partai Demokrat. Ya. Dahlan Iskan menang konvensi tapi tidak mendapatkan sokongan dari partai politik yang lain. Belakangan juga muncul misalnya dikaitkan dengan PAN karena ada sejumlah elit-elit PAN yang kemudian sedikit menyentil ingin mendukung Anies, tapi sayup-sayup belakangan sudah mulai tidak kelihatan dan Ya. bahkan PAN punya chemistry dengan Ridwan Kamil ya. Nah yang teranyar tentu saja ketika ada sejumlah elit P3 yang menyatakan dan bahkan dia bikin billboard di berbagai tempat bahwa suasana hati pemilih P3 itu lebih condong ingin mendukung Anies di Pilpres. Cuman problemnya ini kan bukan menjadi sikap politik yang Iya. kemudian tegas sebagai sebuah sikap politik partai. Ini semacam ya angin surga lah bagi Anies. Ya. Kemungkinan besar akan didukung oleh basis pemilih P3. Yang paling penting bagi saya sekarang 2 tahun ke depan, mau Anies ataupun siapapun, tiket partai itu menjadi penting.
Mas Abraham. Ya, ya masih jauh. Kita lihat meskipun semakin dekat ya waktunya, tapi kita akan lihat seperti apa perubahan-perubahan atau dinamika politik yang terjadi. Terima kasih atas waktu Anda, Bung Adi Praitno, sudah berbincang bersama kami.